back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channelnya Destia Brian Mustafa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat ketemu lagi ya. Kali ini mari kita belajar mengenai dakwah Sayyidul Qur'an atau dakwah dengan kebudayaan digital. Kalian tahu gak sih kalau dakwah itu gak harus face to face loh, bisa dengan berbagai. Lalu, apa sih itu dakwah? Dakwah secara bahasa artinya memanggil, mengundang, mengajak, himbauan, dan hidangan. Dakwah juga bisa diartikan sebagai seruan atau ajakan. Pengertian dakwah secara etimologi berasal dari kata kerja da'wah yad'u da'watan yang memiliki arti kesamaan dengan memanggil, mengajak, dan menyeru. Dakwah merupakan tugas mulia bagi umat Islam dalam menyampaikan ajaran agama kepada umat manusia lainnya. Tuntutan bagi umat Islam untuk menjalankan dakwah telah tersurat dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang menjelaskan tentang seruan untuk melakukan dakwah, semisal surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya yaitu serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Kemudian apa sih itu unsur-unsur dakwah sendiri? Komponen dakwah atau unsur-unsur dari dakwah adalah yang terdapat dalam kegiatan dakwah tersebut. Unsur-unsur tersebut meliputi yang pertama itu adalah dai. Dai adalah pelaku dakwah yang melaksanakan dakwah baik secara lisan maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi atau lembaga lainnya. Yang kedua adalah mitra dakwah atau penerima dakwah yang menjadi sasaran dakwah. Yang ketiga adalah adalah materi atau isi dakwah yang disampaikan oleh seorang pendakwah. Yang kelima adalah wasilah adalah media atau saluran yang untuk menyampaikan dakwah tersebut. Yang keenam adalah thariqah adalah metode dakwah atau cara yang digunakan dalam kegiatan dakwah untuk menyampaikan capaian tersebut. Yang ketujuh adalah acar adalah umpan balik dari dakwah ini harus diperhatikan dan dijalankan dengan baik agar kegiatan dakwah dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dakwah tersebut. Digital mengacu pada pendekatan dakwah yang menggunakan teknologi dan platform digital untuk menyampaikan pesan dan mencapai tujuan dakwah. Hal ini melibatkan pengguna media digital seperti YouTube, sosial media, dan situs web untuk menyampaikan informasi agama Islam dan ajaran-ajaran dakwah. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam dakwah digital. Yang pertama itu ada penggunaan media digital. Dakwah digital melibatkan pengguna teknologi digital seperti YouTube untuk menyampaikan pesan dan mencapai lebih efisien penerimaan dakwahnya. Kemudian yang keduanya yaitu ada sosial media. Sosial media memainkan para peran penting dalam dakwah digital seperti alat untuk menyampaikan pesan, media atau menyediakan konten dan membangun jejaring dengan penerimaan dakwah. Kemudian yang ketiga yaitu situs web. Situs web dalam digital media menjadi tempat tertentu untuk menyampaikan informasi yang lainnya tentang ajaran-ajaran dakwah dan agama Islam. Kemudian yang empatnya itu ada analitik. Analitik
sosial media dan situs web memungkinkan para pengembang dakwah untuk mengidentifikasi pola dan perilaku penerima dakwah sehingga mereka dapat menyesuaikan strategi dakwah sesuai dengan kebutuhan dan preferensi penerima dakwah. Kemudian yang kelimanya yaitu kursus dan pelatihan. Dakwah digital juga menyediakan kursus dan pelatihan tentang cara menggunakan teknologi digital dalam berdakwah, seperti khusus tentang mastery dakwah digital. Dakwah digital ini membantu menciptakan jejaring yang lebih luas dan efektif dalam menyampaikan pesan dakwah tersebut, seperti membantu lebih banyak. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memberikan pengaruh terhadap aspek kehidupan masyarakat, baik aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya, bahkan terhadap kehidupan sosial maupun privasi dan dari masyarakat tersebut. Di bidang pemerintahan, teknologi komunikasi dan informasi pun dioptimalkan demi memberikan pelayanan sosial di masyarakat. Tak terkecuali adalah kehidupan dalam beragama. Jika diambil dalam kerangka lebih kecil dalam upaya melakukan dakwah, karena di era kekinian model dakwah harus bisa beradaptasi. Dakwah atau dakwah menggunakan media digital adalah sebuah keniscayaan. Tak hanya banyak pendakwah maupun pondok pesantren yang sudah mengoptimalkan media sosialnya. Teknologi komunikasi dan informasi yang baru ini orang menyebutnya dengan nama neomedia, karena teknologi komunikasi ini telah menjadi pelengkap atau justru menggantikan teknologi lama, atau dalam konsepsi paling modern. Teknologi baru ini justru melakukan kolaborasi dengan medium lama tersebut. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemanapun. Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan katro ketika tidak memiliki akun sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya lumrah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para penggunanya. Hal ini menjadikan para remaja senang hidup dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga beresiko menurunkan daya konsentrasi penggunanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. David W. Goodman, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lainnya. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Refleksi dialektika dakwah dan neomedia, dakwah dengan misi penyebaran agama Islam ini ternyata tak berada di ruang kosong. Dakwah bergumul dengan entitas dan entitas lainnya. Jika awalnya dakwah harus bersinggungan dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya, namun kini dakwah harus bergumul juga dengan dunia maya atau komunikasi berbasis teknologi internet. Era cyber ini pada juru dakwah pun memanfaatkan momentum tersebut, karena medium dakwah yang baru ini memberikan dampak positif dalam kegiatan dakwah. Misalnya, jangkauan dakwah makin luas, efisien, maupun efektif di era cyber ini. Semua pihak termasuk pemerintah terbukti memanfaatkan media digital dalam melaksanakan kebijakan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi rakyat. Banyak pula kebijakan yang bersinggungan dengan industri kreatif berbasis digital. Oleh sebab itu, para dai tidak boleh berpaku tangan dalam artian harus pula memanfaatkan teknologi dalam menyambut era digital tersebut. Para dai pun banyak beranggapan teknologi baru ini hanya
hanya sebagai alat penyambung lidah manusia saja, sebagai alat-alat lainnya, sehingga teknologi baru ini tak memiliki dampak negatif. Nyatanya selain dampak positif, neomedia juga memiliki dampak negatif. Alih-alih kemudian, komunikasi baru ini juga menghasilkan budaya baru atau lebih dikenal dengan cyberculture. Disinilah persinggungan dakwah yang memiliki visi ilahi ini harus disingkong dengan budaya maya. Bahkan, kerap kali budaya maya ini memikirkan konsep dakwah yang benar. Dakwah pun mengalami pergeseran-pergeseran ajaran yang lebih tersurat maupun tersirat dalam Al-Quran dan hadis. Sebagian orang berpendapat bahwa budaya maya merupakan hasil-hasilan dari realitas tak asli, budaya yang tak memiliki rujukan objektif, namun mereka merujuk pada dirinya sendiri. Jika proses simulasi yang tak kenal henti ini, maka akhirnya akan muncul namanya hiperrealitas. Citra sudah tak ada lagi bedanya dengan realitas. Bahkan banyak masyarakat mulai menganggap citra ini lebih objektif daripada sebenarnya. Awalnya, dunia hiperrealitis ini berada di ruang luar agama, tanpa merujuk realitas bergumul dengan dunia sosial, budaya, dan ekonomi maupun politik. Namun perkembangan selanjutnya, hiperrealitas ini juga menyeret dalam ruang agama, termasuk dalam berdakwah. Cyberculture atau budaya cyber merupakan budaya yang timbul dari fenomena dunia maya atau cyberculture ini. Hal ini dikarenakan karena interaksi antara cara individu sehingga menimbulkan pengalaman-pengalaman yang dimediasi oleh media-media cyber. Bahkan tak hanya media cyber, interaksi dalam dunia maya pun ini juga akan menghasilkan nilai-nilai budaya. Berbagai macam bentuk medium interaksi hasil dari interaksi manusia dengan internet. Ini mulai dari newsgroup, chat, dan forum-forum chatting lainnya. Cyberculture merupakan budaya yang dimedia oleh media internet, atau bisa dikatakan cyberculture ini merupakan wujud perpaduan antara budaya personal komputer, telepon, dan internet, sehingga penggabungan ini menghasilkan fungsi komunikasi yang berbeda dengan medium sebelumnya. Maka ini medium baru ini menghasilkan juga fungsi perpaduan antara fungsi hiburan, fungsi pendidikan, bahkan fungsi pemasaran. Melihat pembahasan di atas, strategi dakwah sangat berpengaruh sekali dalam era cyberculture tersebut karena dakwah harus bergulat di tengah nilai-nilai budaya. Bahkan, ancak dakwah tidak hanya memanfaatkan teknologi, tapi sekali lagi dakwah pun dipengaruhi oleh teknologi ini. Sehingga dakwah yang awalnya memiliki nilai-nilai sakralitas, nilai-nilai yang menjunjung tinggi sebuah kebenaran, keadaan kemudian terdistorsi oleh nilai-nilai parfon. Bahkan, hal yang sangat miris, medium teknologi baru itu juga menyokong realitas semu pada dakwah. Ini terbukti dakwah tidak hanya berorientasi sebagaimana telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran maupun risalah Nabi Muhammad SAW. Dakwah bertujuan menciptakan manusia-manusia yang baik, memberikan peringatan, memberikan kabar gembira akan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Tapi malah dakwah telah meminggirkan tujuan-tujuan baik itu dengan tujuan-tujuan materi. Bahkan yang lebih parahnya, dakwah kemudian menjadi alat manipulasi terhadap fenomena dakwah demi meraih keuntungan-keuntungan ekonomi. Seksisme tubuh ditampilkan visualisasi simbolik hingga realitas tanpa maksa substansi. Dakwah terjebak dalam dunia citra. Tak hanya itu, dakwah kemudian menjadi alat propaganda politik untuk merebut kekuasaan maupun mempertahankan kekuasaan. Kepentingan diutamakan tanpa mengindahkan nalar kebenaran. Fakta-fakta inilah kami menyebutnya dengan sebagai post dakwah.